Namanya kita diajak menabung, ya kita simpanlah. Kenapa setelah saya simpan malah diblokir? Dan duit saya ini tidak banyak. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat, dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun kebijakan itu selalu berarah pada kemaslahatan umat. Saya tahu niat ini bagus, niat pemblokiran rekening ini baik, tapi caranya yang tidak elegan. Apa gunanya kalian yang sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, yang bekerja mengelola keuangan masyarakat, lalu uang masyarakat ini, kebijakan ini justru melahirkan keresahan dan menyusahkan masyarakat. Sekarang orang lagi ribut PPATK. Saudara, tabungan 3 bulan gak dipakai, dibekukan. Ini apa ini negeri, saudara? Orang gak dipakai tuh bagus, dia lagi nabung. Mungkin dia mau simpen, mau beli rumah nantinya. Enggak dipaksa dalam 3 bulan harus ada transaksi, saudara. Ngawur ini, saudara. Ini kalau udah ngawur begini gimana ceritanya? Makanya Bapak Presiden milih pejabat hati-hati. Jangan yang korup, jangan yang bejat akhlak, cari yang bagus. Jadi presidennya nggak pusing, betul? Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga para pengambil keputusan di negara ini tetap dalam lindungan Allah, berkah pekerjaannya, jadi pahala dalam bekerja. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Saya bingung kenapa diblokir. Alasannya katanya supaya menghindari hal-hal negatif. Setahu saya selalu diiklankan oleh negara, ayo menabung, ayo menabung. Menabunglah saya, tapi kenapa diblokir? Namanya menabung disimpan dulu. Kalau tidak disimpan, diambil terus bolak-balik, lebih baik simpan di dompet. Namanya kita diajak menabung, ya kita simpanlah. Kenapa setelah saya simpan malah diblokir? Dan duit saya ini tidak banyak. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat, dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun kebijakan itu selalu berarah pada kemaslahatan umat. Saya tahu niat ini bagus, niat pemblokiran rekening ini baik, tapi caranya yang tidak elegan. Apa gunanya kalian yang sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, yang bekerja mengelola keuangan masyarakat, lalu uang masyarakat ini, kebijakan ini justru melahirkan keresahan dan menyusahkan masyarakat. Saya tidak ahli di bidang perbankan, saya tidak ahli di bidang ekonomi, tetapi falsafah dari semua ada negara supaya bisa melayani masyarakat. Saya menabung untuk aman dan membantu negara, tapi ternyata saya diblokir. Mudah-mudahan hanya ini terjadi pada diri saya, tidak pada masyarakat yang jauh lebih kecil dari saya. Kepada pemerintah, ini jangan dianggap sebagai teror, jangan dianggap sebagai lawan. Anggaplah sebagai masukan dari rakyat untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara. Saya yakin kalau niatnya baik, pasti Allah tunjukkan jalan yang baik. Saya Dasat Latif dari Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang orang lagi ribut PPATK. Saudara, tabungan 3 bulan gak dipakai, dibekukan. Ini apa ini negeri, saudara? Orang gak dipakai tuh bagus, dia lagi nabung. Mungkin dia mau simpen, mau beli rumah nantinya. Enggak dipaksa dalam 3 bulan harus ada transaksi, saudara. Ini ngawur ini, saudara.
Ini kalau udah ngawur begini gimana ceritanya? Makanya Bapak Presiden milih pejabat hati-hati, jangan yang korup, jangan yang bejat akhlak, cari yang bagus, jadi presidennya nggak pusing. Betul? Betul? Nah kalau udah begini lagi-lagi kan presidennya yang pusing, saudara. Lagi-lagi presiden yang pusing. Begitu presiden pusing, presiden panggil itu ketua PPATK, blokirnya cabut semua. Sudah selesai, baru selesai, tahu-tahu ada orang nggak salah divonis di pengadilan. Presiden pusing lagi, udah kasih aja abolisi sama amnesti. Ya buat apa tuh pejabat-pejabat yang kerja di bawah kalau terus-menerus bikin pusing presiden? Betul? Innalillahi. Saudara, ini yang begini masuk catatan nih. Ada peneliti di belakang saya. Tuh betul kan Habib ngomong politik kan? Bukan ngomong politik, unek-unek Kiai. Iya, mudah-mudahan Kiai nggak ngalamin ya. Jangan sampai rumah Kiai sertifikatnya atas nama orang. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saudara, kita minta semua bekerja. Nah jangan saudara kejahatan dibiarkan. Contoh yang konkret, kemarin peristiwa di Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Ini di Pemalang, Jawa Tengah, saudara, polisi dan tentara sudah lihat ada kelompok, saudara, yang patroli pakai senjata, saudara, pakai pentungan, pakai kelewang, pakai rantai. Dia udah lihat, saudara, dari beberapa hari sebelum acara, tapi nggak dicegah. Ini kan perusuh, kan ngancam, kan ada undang-undang kita. Barang siapa yang memberikan ancaman, ada sanksi pidananya. Dibiarkan, saudara, dibiarkan. Akhirnya mereka semakin semena-mena. Dan ini bukan baru pertama kali terjadi. Habib Syekh Assegaf Solo, saudara, acaranya dibatalkan gara-gara diancam. Habib Naufal Alaidrus juga dari Solo, saudara, lembutnya orang kalau ceramah, saudara, dibubarkan acaranya gara-gara diancam. Masih ada lagi satu kejadian, saudara, lagi mahal qiyam, ya Nabi salam alaika, mereka masuk bawa pentungan, dibubarkan jamaah semua. Ini udah berkali-kali terjadi. Polisi kemana? Apa mereka itu piaraan polisi? Apa mereka itu piaraan tentara? Apa mereka itu piaraan rezim? Ini ada apa pengajian dibubarkan begitu? Selama ini Habibnya pada nggak ngelawan, diancam nggak jadi acara, diancam pulang ke rumah batal acara, diancam bubar itu pengajian. Ini apaan, saudara? Udah gitu ngakunya pasukan sabilillah. Ini bukan sabilillah, sabil setan. Bukan, ini udah sering terjadi begitu, saudara. Nah makanya waktu saya datang, masih ada di kota Pemalang, sebelum ke mimbar, sebelum ke lokasi acara, saya mampir ke satu majelis, saya duduk, apa harus datang janjinya? Habib, kami sudah melihat ini kondisi tidak kondusif, kami usulkan, kami sarankan agar Habib tidak datang. Nah, saya balik bertanya, kenapa Anda menyarankan saya tidak datang? Mestinya Anda sarankan mereka tidak mengganggu pengajian, bukan menyarankan saya tidak datang. Terbalik. Terus dia bilang, tapi ini kondisinya begini Habib, ini bisa terjadi bentrokan. Enggak, saya yakin tidak akan bentrok kalau mereka tidak mengganggu. Saya sampaikan kepada Bapak Dandimnya, Bapak Kapolresnya, begini aja Pak, Bapak berdua jaga mereka yang mau mengacau, jaga, tahan mereka. Saya yang akan tahan umat. Ada berapa ribu umat yang hadir, saya jamin umat tidak akan menyerang. Saya jamin umat tidak akan bikin kekacauan. Kita bagi tugas, saudara, nggak bisa. Dan saya katakan kepada mereka berdua, kalau malam ini saya batal, saya ikuti ini saran bapak-bapak, besok Habib yang lain ceramah diginihin, besok kiai-kiai yang lain ceramah diginihin, batal semua dong. Saya bilang nggak bisa, saya mau datang, saya tetap datang.
Tapi ini gawat Habib, saya udah ratusan kali ngadepin yang gawat-gawat begini, pusing-pusing amat saudara. Nah akhirnya kita datang saudara ke tempat acara, enggak, umat gak bergerak. Saya suruh duduk, umat duduk tenang, setuju, jangan umat melawan, jangan. Sudah ada bagian keamanan yang jaga, karena di sana ada laskar-laskar saudara, dari Tegal, dari Brebes, dari beberapa daerah, dari Demak yang turun menjaga tanpa diundang. Mereka dengar ini ada ancaman pengajian Habib Rizik mau dibubarkan, saudara, turun itu laskar semuanya saudara. Nah ternyata betul, begitu acara saudara mulai masuk acara, mereka mulai nimpukin batu. Saya belum hadir, saya masih ada di rumah bertemu dengan Kapolda dan bertemu dengan Kapolres dan dimnya saudara. Sudah mulai ada benturan, mereka nimpukin jamaah dengan batu saudara, di pagar betis oleh laskar yang menjadi tameng, laskar yang menjadi perisai, biar laskar yang kena batunya, yang penting jamaah aman saudara. Sampai akhirnya Habib Muhammad Ketub datang bersama Kiai Awid, ada di belakang Kiai Awid Masyhuri. Nah, Kiai Awid Masyhuri dengan Ketum naik ke mimbar, terjadi bentrok. Mereka berusaha mau bubarkan itu pengajian saudara, nggak bisa. Sudah akhirnya mereka pakai batu, pakai kayu saudara, pakai bambu runcing, pakai kelewang, pakai golok saudara. Nah mereka nyerang saudara, ya dilawan sama laskar saudara. Mana ada laskar dikergai begitu diam, dilawan. Nah begitu dilawan saudara, akhirnya mereka banyak yang tumbang, banyak yang luka, lari terbirit-birit, lapor polisi. Bapak, kami diserang oleh FPI. Iya lah, kan lu yang nyerang goblok. Udah gitu polisinya pakai nerima lagi. Iya sama. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah dia yang nyerang saudara, akhirnya dia yang luka, dia yang ngelapor. Orang mestinya kalau nyerang kalah kan malu, betul? Pakai bikin siaran pers, kami minta kepada Bapak Bupati untuk membayar orang-orang kami yang masuk rumah sakit. Iya. Kacau tidak? Saudara, ya ini perlu seperti ini jadi pelajaran buat mereka. Stop. Anda mau bikin organisasi silakan, Anda mau besarkan organisasi silakan. Jangan ganggu orang, jangan ganggu pengajian, jangan ganggu majelis taklim, jangan ganggu ulama, jangan ganggu habaib. Takbir. Siap lawan mereka. Takbir. Jangan kita ditantangin ikan bawal buah terong, lu jual gua borong. Mau jurus apa lagi? Kelabang muter, kelabang ngerem, apa kelabang bunting. Masya Allah, kita nggak mau ribut, kita mau dakwah, kita mau solawatan saudara. Yang kita protes koruptor, kok mereka yang marah. Yang kita protes di bajingan koruptor, mana ada kita serang kiai, serang ulama saudara. Kok mereka marah? Apa mereka dibayar koruptor? Apa mereka dibayar para bajingan? Apa mereka dibayar mafia? Dan saya juga mau tanyakan, polisinya tahu mereka mengganggu pengajian, kenapa diam? Kenapa nggak diproses? Kenapa nggak ditangkap? Makanya saya minta kepada Bapak Prabowo segera pecat Kapolri yang sekarang. Pecat ini Kapolri, dia sudah membiarkan pengajian habaib di mana tempat dibubarkan, kiai dipersekusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sekelas Ustadz Abdus Somad dipersekusi, dibubarkan saudara, nggak boleh hadir di Semarang, Jawa Tengah. Kurang ajar saudara. Belum lagi Ustadz Felix Siaunya, belum lagi Hanan Atakinya saudara, belum lagi acara hijab festnya saudara di Jawa Timur, semua dibubarkan. Ada apa? Selama ini nggak ada yang lawan, selama ini orang ngalah, selama ini diancam batal, ya batal, ancam bubar, ya bubar. Nah kali ini di Pemalang kena batunya saudara. Mereka mau bubarkan, mereka yang bubar. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang begini mau dibiarkan seterusnya? Ya buat apa polisi kita gaji?
hei polisi, hei tentara, kau digaji oleh rakyat, turun. Ini ada gerakan perkis seperti gerakan PKI di tahun 48 dan 65, saudara. Dulu PKI punya pasukan ubel-ubel, saudara. Ya seperti ini, kerjaannya bubarkan pengajian, serang majelis taklim, hancurkan pesantren. Ini gerakan modus operandinya perkis PKI.